Ketemu lagi di podcastnya Genbes DHB. Hari ini partnerku lagi sedikit murung karena jangan gitu lagi ada kabar buruk. Kabar buruk. Jadi semester ini dia harus ngajar. Itu kabar buruknya. Itu kabar buruknya. Sebetulnya kan tantangan, bukan kabar buruk. Harusnya kan semester depannya lagi, Pak. Yang enggak juga. Karena kan ini jadwal kita padat banget. Iya sih, tapi kan kayak hari ini kita masih di serinya Pimpinan Ormawa dan hari ini kita akan hadirkan Menlu, Menteri Luar Negeri. Wow. Kok bisa ada menteri? Keren kan? Luhut Sitompul? Bukan. Luhut Sitompul mah itu mah masa lalu. Oke, Faris, kalian dulu siapa nama lengkap? Nama lengkap Faris Rudin Alfaruk, Pak. Oh, Faris orang mana, Faris? Orang lahir di Batam, Pak. Cuman sekarang lagi tinggal di Karawang. Wow. Lahir di Batam, tinggal di Karawang. Jadi dia lahir doang. Jadi pas ibunya lagi ke Batam, tiba-tiba oe. Dibawa aja di sini. Ke Karena di Batam panas ya. 9 tahun, Pak, di Batam. Wih, sampai usia 9 tahun. Lulus SD. Lulus SD? Lulus SD mah 12 tahun, Pak. Iya, Ding. 12 tahunan, Pak. Jadi kamu sampai SD di Batam? Sampai SD di Batam. Baru pindah ke Karawang? Pindah ke Karawang. Kenapa pindah? Orang tua pindah kerja? Orang tua pindah dinas. Oh. Orang tua kamu polisi atau? Enggak, tetap di perusahaan gitu, cuman pindah pindah cabang. Tapi sarua panas ya? Panas juga, Pak. Kenapa nggak minta pindah? Panasan Batam, panasan Karawang? Karawang. Oh, Karawang. Masa? Iyalah. Tapi enakan Batam. Kan daerah industri dia. Tapi Batam panas kok. Diksi panas nggak Batam, Diksi? Panas lah. Diksi baru habis pulang ke Batam loh, Pak. Oh, jangan nanti itu baru sehari. dia mah 12 tahun tuh. Panasan Bengkulu kayaknya. Gak nanya. Riz, kamu tahu DHB dari mana sebelum kamu program kerja deh? Tahu DHB itu dari optik, Pak. Pas bikin kecamatan ngobrol-ngobrol, oh ternyata ada jurusan RO nih. Oh, kamu jurusan RO? Jurusan RO. Oh, baru kenapa anak RO semuanya harus pakai kacamata? Enggak. Kebetulan. Aku enggak anak dia RO. gaya aja sebetulnya. Jadi biar kelihatan kayak orang pinter. Kita Bapakku nggak pakai kacamata. Katanya kalau orang pakai kacamata itu kayak orang pinter. Enggak lah, aku udah jenius aku mah. Kamu tahu orang pinter yang bisa ngeramal? Tahu nggak? Itu mah paranormal. Paranoid. Einstein pakai kacamata nggak? Pakai. Enggak, dipoto nama. Oh, waktu di foto oke lah. Biar kelihatan lebih muda. Terus kemudian kenapa sih kamu bisa sebelum menjadi MNLO-nya kenapa bisa ngambil RO? Tertarik? Kan itu jurusan jarang ya? Oh. Jurusan jarang sih, cuman ya manusiawi sih, Pak. Katanya kan ya duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Nah, ngelihat dari RO peluang usahanya juga lumayan gede tuh, Pak. Padahal dia udah main otaknya otak bisnis. Makanya dia jadi Menlu juga. Apa itu sih Menlu? Aku penasaran. Nah, apa sih Menlu itu apa? Menlu itu Menteri Luar Negeri, Pak. Nah, kalau kenapa nggak Menteri Luar Kampus? Nggak bisa. Mempes. Menpus. Padahal kan harusnya di bawah sekarang ya? Enggak, iya. itu tuh nyambung. Karena kalau Menlu terlalu luas. Enggak kan ya memang hubungan antar kampus kan. Jadi kan Menpus. Oh, enggak enak lah. Enak kan, nanti aku ganti namanya. Selesai, udah jangan dibahas terus. Nah, apa sih itu Menlu? Programnya apa sih? Kalau programnya fokusnya di studi banding nih, Pak. Nah, cuman buat di tahun ini kan lagi Covid nih, Pak. Kebetulan pasti dari proker BEM-nya juga rada susah. Jadi sekarang coba lagi ngembangin collab sama komunitas lain. Misalkan ngadain webinar, ngadain kegiatan-kegiatan apa. Pokoknya intinya memang berkaitan dengan kita komunikasi dengan luar. Jadi menjembatani itu, Pak. Oke. Jadi ada Mendagri-nya, ada Menlu-nya. Nanti ada. Nah, itu tuh di bawah siapa, BEM? BEM. Di bawah BEM. Presiden maksudnya pernah sempat kita obrol yang terpilih Rifki. Bukan Rifki. Rifki yang kemarin kita ini baru Rifki Diksi Irul. nggak masuk Irul menjauh. Ada Firman. Ada Fikri. Kenapa sih namanya? KB-nya bener tuh. Terus Riz, ada nggak sekarang kendalanya? Enggak, aku mau nanya MOU nih tadi ya. MOU dalam kampus. MOU keluar kampus.
ada nggak sih, kan kita tahu Pak ya, kita tuh ada kerjasama sama luar negeri juga tuh, biar sah nih dibilangin Menlu. Apakah anak-anak Menlu ini juga ngurusin kayak studi banding ke luar negeri gitu? Harusnya, tapi kan dijembatani oleh kampus. Jadi kan dasarnya MOU antar kampus dulu. Setelah itu salah satu poinnya adalah MOU antar departemen di dalam kampus. Kenapa Bapak yang jelasin? Gitu kan. Iya biar cepet. Karena Faris itu sekarang fokusnya kan ke teman-teman di luar BEM ya, di luar kampus, bukan ke luar negeri dia. Belum lah, kita belum ke sana ya. Kejauhan, Pak. Kejauhan. Tapi siapa tahu kan. Belum. Amin. Kendala kamu Riz sekarang selama jadi Menlu apa sih kendala? Kendala pingin ngadain kegiatan offline terkendala sama Covid nih Pak. Oke. Nah terus kalau kegiatan online kan ya emang lebih mudah tapi lebih susah buat nyari pesertanya tuh Pak. Oke. Kegiatan dari dulu atau baru sih Menlu ini? Dari dulu udah ada, cuman kalau baru masuknya saat ini, baru ini. Oh. Jadi kalau Faris itu dulu aktifnya dulu di himpunan ya? Barengan tuh Pak. Himpunan sama BEM juga? Iya. Oh, tapi jadi menteri baru sekarang? Jadi menteri baru sekarang. Presidennya? Oh, si Rifki. Ricky. Astagfirullahaladzim. Jadi ya bagus berjenjang. Oh, jadi emang jadi ternyata BEM itu ya ada strukturalnya. Iya, kan namanya presiden. Berarti di bawah presiden ada menteri, Neng. Aduh, ya Allah. Ya, saya no stres. Jadi kita punya bintang tamu ini luar biasa. Bapak nggak tahu sekarang pikiran aku apa? Aku ngajar apa? Terus, Riz, apa sih sekarang yang kamu rasakan atau misalnya sukanya lah tadi dukanya? Bagus banget, Pak. Sukanya kamu apa deh? Sukanya tuh otomatis networkingnya semakin luas tuh Pak. Oke. Experience juga semakin banyak. Networkingnya misalnya kayak gimana tuh? Kayak secara nggak langsung bisa masuk ke circle yang seleb, masuk ke circle-nya mungkin yang sama-sama pengusaha muda gitu, terus sama-sama mungkin anak organisasi juga. Karena kamu bilang aku adalah Menlu. Jadi harus ya mau nggak mau harus berbaur. Nah paling kalau PR Menlu tuh ada satu sih Pak, berusaha buat so asik tapi jangan bikin risih. Jangan so asik jangan bikin risih. Bapak so asik tapi risih. Ya enggak ada. Aku buat happy semua orang. Nanti siang kita makan apa? Bapak puasa? Puasa di mana tadi? Tadi itu sahur. Terus sukanya kan ada circling yang buat kamu secara pribadi ada yang berubah nggak dalam diri kamu misalnya? Ada nggak yang berubah dalam diri kamu? Dia menjabat sejak kapan sih? November. Baru dari November kemarin kan ya. Ada yang berubah nggak dalam diri kamu? Jadi lebih terbuka lagi sih Pak. Terus jadi lebih berusaha buat ya menerima semua orang. Jadi nggak tertutup buat orang baru. Nggak ngejudge orang. Iya. Dan judge the book by the cover. Jadi kalau dulu mungkin kita ke teman agak sedikit sensi sama orang, sekarang harus dibuat masa gua Menlu kayak gitu. Iya. Jadi tugas Menlu itu adalah salah satunya merangkul semua orang dan menjembatani komunikasi antara BEM dengan kampus luar ya. Iya. Kegiatan-kegiatan selama ini yang udah dilakukan BEM sama kampus luar itu apa sih? Kalau buat saat ini masih belum ada. Soalnya kemarin baru ngobrol-ngobrol santai doang, kayak ya ketemuan secara nggak resmi atau gimana, terus mungkin ketemuan sama komunitas atau gimana. Kendalanya juga tetap sama, satu COVID. Nah pingin studi banding juga sekarang masih nyari-nyari yang sesuai nih. Kita pingin ngeliat dari gimana cara manajemen organisasinya, atau mungkin gimana cara pengelola eventnya atau gimana. Jadi lagi nyari kampus yang benar-benar sesuai. Untuk kedepannya akan ada itu. Sekarang masih sambil COVID, jadi sambil cari-cari. Harapan kamu ke depan kayak gimana sih? Kalau untuk Menlu inilah sendiri gitu, seperti apa? Apakah seperti tehnya di awal, ke luar negeri deh, gimana deh? Ada nggak kayak gitu? Harapan yang paling sederhana sebenarnya ada satu tuh Pak. Jadi kayak pingin nunjukin deh kalau misalkan DHB itu ada loh. Misalkan DHB itu ya emang kampus. Terus bikin si anak-anak DHB ini ya minimal jadi punya rasa bangga nih kuliah di DHB. Oke. Kan kadang masih banyak kasusnya nih, lu kuliah di mana sih? Darmusada Bandung. Di mana sih itu? Jadi pengen dia mah nggak punya kuota. Kalau nanya DHB di mana? Dia nggak punya kuota. Kalau sudah punya kuota mah DHB itu viral banget. Padahal dia lihatnya kalau di Google, Instagram, YouTube itu paling viral. DHB itu paling viral. Ngeri banget pokoknya. Sampai talentnya gelir. Sampai dosennya aja tuh followersnya udah ribuan. Iya dong. Promosi dia tapi suruh ngajar tegang. Ada sekarang kemudian berarti Faris di bawahnya dibantu oleh berapa orang?
Dibantu 2 orang. 2 orang. Iya. Itu solid nggak? Solid, alhamdulillah. Nggak berani dong bilang di kamera Pak. Pasti bilangnya solid. Ada sih yang nggak solid. Kayaknya dua anti ngomong sahanya gitu kan. Urang lain gitu. Jadi Wah si Paris sentimen cenah. Nyetu kudu ngomong gitulah, cenah ngomong di belakang we. Jadi mah hancur Menlu gara-gara ini. Gitu kan. Aduh, Terus kacau. menurut kamu secara umum nih kepengurusan BEM yang di bawah Ricky sekarang sensitif pertanyaannya. enggak maksudnya arahnya kemana sih, punya program apa yang ambisiusnya apa sih gitu? Kalau ambisiusnya kalau sekarang kan ditekanin sama dari Kang Riki sendiri kan buat kolaborasi nih Pak. Jadi di era sekarang nggak bisa kita buat jalan sendiri. Oke. Nah jadi mungkin di masa periodenya Kang Riki ini emang pingin ngajak Ormawa lain buat sama-sama Oke, collab ya, bener. intinya buat DHB juga. Ih, berarti bener Menlu. Dia punya satu misi untuk memajukan Iya. kampus. Omongan dia tuh sama dengan waktu Ricky datang juga. Jadi Ya, mereka kan menggabungkan semua tadi kan komunitas. Ricky datang. Ricky. Ya Ricky datang. Mana ada Ricky? Tadi mah Rifki. Beda. Jadi ketua BEM itu siapa? Udahlah, jangan dibahas. Ya, rambutnya aja udah acak-acakan stres. udahan aja, Pak. Terus kerasa nggak ada manfaatnya dalam konteks keluar? Misalnya jadi banyak yang mengenal Paris, banyak yang suka sama Paris gitu kan? Ada nggak kayak itu? Itu pasti Pak. Jadi kayak punya Itu kenalan pasti. baru. Ada yang tiba-tiba nge-WA gitu ada? Ya, yang enaknya malah kalau misalnya kita pengen pergi kemana, jadi ada yang nampung gratis. Oh, jadi mau yang gratisan Jadi aja. dia enak banget jadi menteri ya. Bapak juga. Ada kerasa prestisnya nggak jadi menteri gitu? Kerasa nggak? Ya. Prestisnya? Masih B aja sih Pak. Nanti. Nggak, untuk karena kedepannya. kan terkendala COVID. Iya. Jadi apa sosialisasinya terutama sekarang mahasiswa baru aja gitu ya. Belum tersosialisasi dengan baik gitu kan. Jadi kenalannya juga ini. Oh, jadi salah satunya adalah memperkenalkan dulu ke mahasiswa. Aku juga baru tahu loh ternyata Ada ada Menlu. Berarti emang harus promosinya harus lebih. Iya. Karena Ini memang loh, kan dia aku loh. urusannya keluar. Kalau kayak Mendagri itu kan di dalam ya, maka dia sering berinteraksi. Kalau Tapi kan bener tadi cara dia edukasi untuk ngasih tahu, mendekat ke semua orang gitu, untuk menggali potensi untuk dibawa keluar. kalau di DHB sendiri kamu kuliah ngerasa menyesal nggak atau memang Ya enggak tuh Pak, dia jadi Menlu. keren banget lah gitu kan, nggak tahu kita mau Orang ngapain. Batam, orang Karawang, kenapa milihnya DHB? Gitu kan. Kamu nggak nyesel deh, kamu yang ngerasain selama kuliah dari masuk sampai hari ini gitu? Kalau buat penyesalan nggak ada tuh Pak. Oke. Masih aman. Oh. Nggak berani juga dari video. Nanti Nggak lah, didatang. wajahnya dia bener dari micro ekspresi. Micro ekspresi. Iya, ekspresi kecil-kecil dari muka. Aduh, kayak pori-pori. Iya, jadi berarti dia memang jujur. Paris pakai skincare apa? Dia tentu jualan skincare. Kayaknya mukanya rada-rada berminyak. Terus selain juga mungkin ada support prodi nggak? Ada ngaruh nggak ke nilai kamu kuliah deh? Ada nggak? Alhamdulillah ada tuh Pak. Walaupun sedikit-sedikit gara-gara aktif di organisasi atau gimana, jadi ada Jadi naik. Jadi naik? Ya kayak nilai Pak Ahmad. Bapak gitu ya? Curang. Enggak. Kalau nilai kepribadian itu dilihat dari eksistensi. Nah, kalau dia. kamu masuk kebidanan, aku kasih nilai gede juga. Kamu nilai naon? Apa? Pak, aku ganti aja tuh. Pokoknya presiden, wakil semua yang aktivis organisasi, aku cek nilainya. Kalau dia B, saya panggil. Kamu kenapa bisa B? Gitu kan. Pak, Perbaiki, saya juga kudu mau jadi ngajar A. kepribadian. Jangan bahaya mahasiswa bangkrut. Dimintain Oke, duit. terakhir Riz, ada nggak harapan kamu ke depan? Satu itu, kedua pesan-pesan buat sobat-sobat DHB di luar yang masih bingung, mungkin kamu bisa promoin masuk RO deh, kamu sana anak RO nih. Terus kultur DHB kayak gimana yang kamu nggak nyesel deh, coba. Kalau misalkan harapan yang pertama juga tetap ingin ngedukung Kang Riki tuh. Jadi supaya biar semua ormawa sama mungkin semua himpunan tuh bisa nyatu ya buat DHB juga intinya. Oke. Nah kalau harapan keluarnya mungkin ya eksistensi DHB bisa lebih meluas lagi tuh Pak. Oke, terus sekarang ngajak teman-teman sobat-sobat DHB yang anak-anak SMA nih yang masih bingung, aduh gue kemana nih? Gitu. Jurusan apa nih? Gitu. Gitu. Apa sih RO jarang juga kan Dan terdengar. Paris kan sebagai pelaku dan ya yang merasakan lah gitu. Penikmat. Yang oh jangan lah. Itu penikmat apa makanan? Mukanya mulai. Ada otaknya mulai, ya Allah, ampuni otaknya ya Allah. Ayo. Buat ngajak sobat-sobat DHB duluan. Sebenarnya kuliah mau di mana aja, mau di negeri mau di swasta sama aja. Intinya tinggal gimana pribadi lu buat lu memilihnya gimana. Nah terus kalau yang pertama mungkin promosi jurusan aja ya Pak. Sip. Nah pertama dari gue sendiri sekarang tuh gue masuk di D3 Refraksi Optisi. Nah kenapa gue milih D3 RO? Yang pertama mungkin gara-gara masih sedikit, ruang lingkupnya sedikit tapi masanya banyak. Nah terus peluang duitnya juga gede. Tuh, karena tadi apa?
semuanya Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oh. Kamu itu harus realistis. Kamu harus realistis banget. Dan dia nih ini realistis banget ya orang. Dia. Dia realistis banget gitu kan. Ya iyalah. Dia yang baru kenal sama RO dan kemudian dia lihat searching produknya kayak gimana, peluangnya kayak gimana. Kemudian yang mutusin masuk ke RO dan di DHB. Dan dia jadi Menlu dong sekarang. Nah, karena RO cuma ada beberapa jurusan Di dan Indonesia yang itu terakreditasinya di Indonesia itu kemarin kan kita podcast sama Cuma ada 2. 12. yang terakreditasi. 3. 3. Terakreditasi Salah B itu satunya hanya DHB. Itu di Jawa Barat hanya DHB. Oke, Paris, terima kasih banyak. Makasih banget, Waktunya Paris. sukses seru. Keren banget, Untuk Menlunya juga Ini sukses salah satu terus. orang yang paling realistis di dunia. Ya pokoknya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.